Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Hai, salam jumpa sahabat. Ketemu lagi bareng saya Ocha Kalista di Buletin Jatim edisi hari ini. Kita awali untuk informasi pertama, ada Hikmah Suroya dari Pradia Suara Tuban mengabarkan, Tuban daerah terbaik pembibitan jagung nasional. Kabupaten Tuban pada tahun 2020 menjadi daerah terbaik di Indonesia yang sukses mengembangkan bibit jagung hibrida nasional. Atas capaian itu, Direktur Benih Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI berkunjung langsung ke lokasi pembenihan jagung di sejumlah kecamatan di Kabupaten Tuban 6 Juni 2020. Rombongan tim Kementan bersama tim Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tuban melakukan pemantauan sekaligus evaluasi terhadap realisasi bantuan benih jagung di wilayah di Kecamatan Semanding, Grabakan, dan Bangilan. Selain itu juga memantau langsung perkembangan program Korporasi Perbenihan Jagung Kecamatan Jatirogo. Kepala DPKP Tuban Murtaji mengatakan kegiatan kunjungan berjalan lancar dan tim Kementan memberikan apresiasi terhadap Kabupaten Tuban. Sekarang ini udah mulai tanam yang untuk yang ketiga. Nah ini nanti sesuai dengan rencana Pak Menteri dan sudah ada MOU dengan Timor Leste dan Filipina. Kalau hasilnya ini nanti baik, rencana akan diekspor ke Filipina sama di samping juga untuk kepentingan untuk di Jawa Timur. Hikmah Suroya, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Kita bergeser ke informasi lainnya, ada Mega Kristi dari RGR FM Tulungagung mengabarkan cukup 40 menit hasil tes PCR bisa diketahui. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tulungagung menerima pinjaman mobil kombat COVID-19 dari BNPB Pusat. Kedatangan mobil PCR diterima oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tulungagung di Pendopo Kongasarum Kusumaning Bongso. Mobil tersebut akan digunakan untuk mengetes PCR COVID-19 dengan tingkat keakuratan yang tinggi serta hanya membutuhkan waktu 40 menit saja. Hasilnya sudah diketahui terkonfirmasi positif atau tidaknya. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tulungagung Dr. Andes Marioto Birowa MM menyampaikan rasa terima kasih kepada BNPB Pusat dan Gubernur Jawa Timur yang telah memfasilitasi dalam percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Tulungagung dengan meminjamkan mobil kombat COVID-19 ini kepada pemerintah Kabupaten Tulungagung. Diharapkan dengan adanya mobil kombat COVID-19 ini bisa untuk digunakan dalam melaksanakan tes PCR dengan target 200 orang dalam sehari. Selanjutnya, mobil kombat COVID-19 tersebut akan menuju ke Rusunawa dan ke RSUD Dr. SK Tulungagung untuk melaksanakan tes PCR kepada yang terindikasi COVID-19 dan hasil tracing tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Tulungagung. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Dari Tulungagung kita ke Sidoarjo, pelaku industri wisata wajib melakukan protokol kesehatan ketat saat new normal. Informasi selengkapnya bersama Panji Harto, Suara Sidoarjo. Sektor pariwisata Indonesia yang sempat terjun bebas sejak adanya pandemi COVID-19 akan segera dibuka saat memasuki masa new normal. Terkait hal ini, Joko Supriyadi, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kabupaten Sidoarjo, saat dihubungi Suara Sidoarjo Selasa pagi, menyampaikan mereka yang terlibat dalam dunia pariwisata, baik itu destinasi wisata atau pengelola hotel, restoran, harus betul-betul memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Intinya bahwa mereka, teman-teman kita ini harus mengutamakan protokol kesehatan terhadap tamu-tamu mereka. Sehingga tamu-tamu mereka itu ada jaminan bahwa ketika mereka berada di destinasi itu atau berada di restoran itu atau hotel itu maupun tempat hiburan yang lain, mereka merasa aman, nyaman, dan tentunya sehatlah dalam berkunjung itu. Joko Supriyadi mengatakan perlu ada pembicaraan lebih lanjut dengan banyak pihak, satu di antaranya dengan kepolisian terkait dengan bagaimana teknis pelaksanaan kegiatan serta pembatasan apa saja yang perlu dilakukan. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Dari Mahardika FM, di sana ada Rifano Kusnadi mengabarkan 111 jemaah calon haji di Kota Blitar
gagal berangkat tahun 2020. Virus corona masih melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Arab Saudi, sehingga negara itu mengambil kebijakan untuk membatalkan kegiatan haji tahun 2020. Muslih, Kasih Haji dan Umroh Kementerian Agama Kota Blitar saat dikonfirmasi melalui telepon 5 Juni 2020 mengatakan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1441 Hijriah atau 2020 Masehi dibatalkan. Kebijakan ini diambil karena pemerintah harus mengutamakan keselamatan jemaah di tengah mewabahnya virus corona. Muslim menjelaskan saat ini tercatat 111 calon jamaah haji yang siap berangkatkan dan sudah terdaftar di Kota Blitar. Dari total CJH, 9 di antara telah melunasi biaya keberangkatan haji. CJH yang sudah melunasi biaya dan ingin membatalkan keberangkatan, biaya dikembalikan 1 bulan sebelum keberangkatan. Sementara bagi CJH yang ingin berangkat tahun berikutnya, biaya akan disimpan oleh pihak pengurus haji Kota Blitar. Ini kita semua bisa memahami terkait dengan situasi seperti ini. Terkait kebijakan ini, Muslih berharap CJH bisa legowo karena selama virus corona masih mewabah, pemerintah akan lebih mengedepankan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Rifano Kusnadi, Mahardika FM. Bergeser ke informasi lainnya, ada Oza Ahmad dari Radio Persada FM mengabarkan 800 guru non-PNS di Kabupaten Blitar bersiap menerima inpassing tahap kedua. Meski lembaga pendidikan agama menerapkan kebijakan mengajar di rumah selama situasi pandemi COVID-19, namun Kementerian Agama tetap membayarkan tunjangan bagi guru madrasah, terutama guru non-PNS. Salah satunya bagi guru non-PNS yang sudah masuk program inpassing atau program penyetaraan jabatan guru non-PNS dengan guru PNS berdasarkan kualifikasi akademik, masa kerja, dan sertifikat pendidik. Di Kabupaten Blitar, guru non-PNS bersiap menerima pencairan inpassing tahap kedua. Demikian disampaikan Humas Kementerian Agama Kabupaten Blitar Jamil Masadi. Menurutnya, guru non-PNS yang menerima tunjangan profesi sekitar 1.500 orang. Rinciannya, 800 guru sudah inpassing dan 700 masih reguler. Untuk inpassing besaran penerimanya sesuai dengan masa kerja, yakni antara 2,5 hingga 3 juta rupiah per bulan. Sementara bagi yang reguler, sesuai ketentuan, menerima 1,5 juta rupiah per bulan. Awalnya pencairan dilakukan 6 bulan sekali, namun terbit aturan baru harus dicairkan setiap 3 bulan. Sehingga pada April lalu, inpassing sudah dilakukan pencairan tribulan pertama, sementara untuk tribulan kedua, rencananya dicairkan awal bulan Juli. Masing-masing guru tersebut menerima double setiap 3 bulan. Guru di Kementerian Agama penerima tunjangan profesi itu ada sekitar 1.500-an. Yang 800 sudah inpassing, 700 masih reguler. Yang inpassing itu jumlah penerimaannya sesuai dengan masa kerja yang bersangkutan. Jamil menambahkan selain guru non-PNS yang masuk kategori inpassing dan reguler, ada juga guru yang belum sertifikat dan belum inpassing. Mereka mendapat insentif sebesar Rp250.000 per bulan dan honor tenaga mengajar yang bersumber dari dana BOS. Oza Ahmad melaporkan. Sambut new normal, Disnaker bekali susu telur bagi pegawai. Informasi selengkapnya bersama Amanda dari Suara Madiun. Penerapan protokol kesehatan dalam menyambut new normal harus benar-benar disiapkan, terutama di instansi pemerintahan ataupun perusahaan negeri dan swasta yang memulai kembali work from office setelah beberapa waktu yang lalu memberlakukan work from home. Tak hanya menerapkan physical distancing, menggunakan masker dalam beraktivitas di kantor, dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, namun imunitas para pekerja juga harus diperhatikan. Hal itulah yang mendasari Dinas Tenaga Kerja, Disnaker Kota Madiun untuk memberikan stimulus kepada para pegawainya agar memiliki imunitas tubuh yang kuat dengan cara membekali pekerja dengan susu, telur, dan vitamin seusai menjalankan senam bersama. Kadisnaker Suyoto Harjowiono mengatakan pihaknya telah menjadwalkan kegiatan senam bersama dan pemberian vitamin yang dilakukan minimal 8 kali dalam 1 bulan. Susu dan telur dipilih karena merupakan protein hewani terbaik yang dapat membantu pemenuhan gizi untuk menjaga imun tubuh. Di samping itu, Suyoto juga mengimbau kepada para perusahaan terkait work from office yang mulai diterapkan, agar tiap perusahaan tetap memperlakukan protokol kebijakan secara disiplin dan memperhatikan kesehatan para pegawai dengan benar agar tidak mudah terserang virus. Amanda, Suara Madiun.
Dari Madiun, kita ke Lumajang. Di sana ada Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang mengabarkan 27 pasien COVID-19 di Kabupaten Lumajang sembuh. Jumlah pasien positif COVID-19 yang berhasil sembuh di Kabupaten Lumajang terus mengalami peningkatan. Data terakhir per 6 Juni 2020, jumlahnya sudah mencapai 27 orang atau ada penambahan 6 pasien sembuh dari minggu lalu. Sementara jumlah kasus positif COVID-19 tak bergerak cepat penambahannya, kini jumlahnya ada 46 kasus atau hanya penambahan 1 kasus positif dalam seminggu terakhir ini. Untuk pasien dalam pengawasan atau PDP, jumlahnya 102 orang, sedangkan orang dalam pengawasan atau ODP terdapat 389 orang. Dengan kondisi seperti ini, Thoriqul Haq Bupati Lumajang sudah mulai mengambil langkah untuk menerapkan kehidupan new normal di Kabupaten Lumajang. Namun hal itu akan dilaksanakan secara berlahan dan tetap menjaga prosedur protokol kesehatan COVID-19. Bupati menambahkan bahwa saat ini kehidupan ekonomi di Lumajang sudah mulai berangsur normal. Hal itu terlihat bahwa sudah terdapat para pedagang kaki lima atau PKL mulai boleh berjualan, serta jam operasional toko modern kembali dilonggarkan. Termasuk para santri juga sudah dibolehkan untuk kembali ke pondok pesantren. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Kita bergeser ke informasi lainnya. Anjani dari Suara Ngawi mengabarkan Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Kabupaten Ngawi merupakan salah satu dari 270 daerah di Indonesia yang akan turut menyelenggarakan Pesta Demokrasi 5 tahunan, yang sedianya diselenggarakan pada bulan September 2020 namun harus diundur melihat kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Meski di tengah pandemi yang masih belum berakhir, KPU Ngawi selaku penyelenggara daerah telah menyatakan kesiapannya dan akan menjalankan tahapan-tahapan pilkada dengan sistem data jejaring atau online dan bekerja sama dengan instansi terkait sebagai penyedia infrastruktur. Bupati Ngawi Budi Sulistiono Kanang menjelaskan pihaknya mendukung penyelenggaraan Pilkada Desember 2020 tersebut dengan aturan new normal karena sesuai target Ngawi harus selesai masa tugas Februari 2020 dan dengan pelaksanaan new normal akan membentuk suatu tatanan kehidupan baru untuk pilkada, ekonomi, kesehatan, dan lainnya sehingga masyarakat tidak terhenti total di dalam kegiatan atau aktivitas apapun termasuk pilkada. Anjani, Suara Ngawi. Dari Ngawi kita ke Pamekasan. Di sana ada Chong I di Realita FM Pamekasan mengabarkan ruang isolasi terbatas pasien COVID-19 di Pamekasan terpaksa ada yang digabung. Kasus pasien positif di Kabupaten Pamekasan hampir setiap hari ada penambahan. Akibatnya dari 21 pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang masih menjalani isolasi dan perawatan di rumah sakit ada yang terpaksa digabung. Sebab ruang isolasi bagi yang positif sudah tidak mencukupi. Menurut Dr. Saiful Hidayat, Ketua Gugus Tugas atau Gugas Penanganan COVID-19 RSUD Smart Pamekasan, pasien yang digabung adalah pasien positif dengan pasien positif. Sebab kapasitas pasien positif hanya 6 ruangan. Sementara pasien positif yang diisolasi di sana sebanyak 10 orang. Untuk pasien dalam pengawasan atau PDP, Dr. Saiful menjelaskan, tidak boleh digabung sebab tidak semua pasien PDP hasilnya ketika diswab menunjukkan positif. Berarti ada yang digabung kan gitu. Sesama positif, yang PDP enggak. Karena PDP itu nanti bisa ada yang positif, bisa ada yang negatif gitu. Yang sama PDP enggak boleh, PDP dengan PDP enggak boleh. Yang boleh positif dengan positif. Sebagai informasi, sebaran COVID-19 di Kabupaten Pamekasan per tanggal 8 Juni 2020, PDP 71 orang, bertambah 2 orang dari kemarin, selesai pengawasan 13 orang, sedang dalam pengawasan 45 orang, 13 orang lainnya meninggal dunia. Sedangkan pasien terkonfirmasi positif total 45 orang, yang sedang menjalani isolasi dan perawatan sebanyak 27 orang, 9 orang dinyatakan sembuh, dan 9 orang lainnya meninggal dunia. Chong Idi, Realita FM Pamekasan. Dari Pamekasan kita ke Probolinggo. Pemkab Probolinggo gelar ribuan rapid test massal di Pelabuhan Probolinggo. Informasi selengkapnya bersama Lina Pradipta dari Suara Kota Probolinggo. Pelaksanaan rapid test massal di kantor Pelindo 3 cabang Probolinggo Pelabuhan Tanjung Tembaga digelar beberapa waktu lalu. Rapid test disediakan sebanyak 3.000 orang dibagi dalam 3 hari. Menurut General Manager Pelindo 3 cabang Probolinggo Aji Joko Wibowo menyatakan, rapid test ini adalah program peduli BUMN untuk negeri. Pelindo 3 mendapat 50.000 rapid test untuk 4 wilayah regional se-Jawa Timur. Sementara itu, Wali Kota Probolinggo menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan rapid test yang dilaksanakan oleh Pelindo bersama KSOP. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ikut rapid test ini, jangan takut.
Ini mungkin ada yang dipanggil rapid test, nanti kalau saya reaktif ya apa ini, gimana ini. Lebih bagus ketahuan daripada tidak ketahuan. Jadi kita jangan takut, lebih bagus berani dites, begitu selesai, ya selesai sudah. Non reaktif, alhamdulillah sehat. Reaktif, kita obati. Bagaimana caranya? Saya juga begitu sama kepala OPD Semarang. Berapa waktu yang lalu kita tes semua. Wali Kota Habib Hadi berpesan masyarakat selalu mengikuti protokol kesehatan anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, seperti memakai masker, rajin mencuci tangan, jaga jarak, tidak berkerumun, dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Lina Pradipta, Suara Kota, Probolinggo. Dari Probolinggo kita bergeser ke Banyuwangi. Di sana ada Akbar Wiyana dari Belambangan FM Banyuwangi mengabarkan, tingkat pasien sembuh COVID-19 di Kabupaten Banyuwangi capai 40%. Kabupaten Banyuwangi kembali mencatatkan pasien sembuh dari virus corona. Kini ada 4 dari 10 pasien positif corona di Banyuwangi yang dinyatakan sembuh. Dengan demikian, tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Banyuwangi mencapai 40%. Satu tambahan pasien sembuh adalah orang tanpa gejala yang berprofesi sebagai perawat asal Kecamatan Celuring. Dia sembuh usai menjalani perawatan selama 2 pekan. Juru bicara penanganan COVID-19 Banyuwangi Dr. Wiji Lestariono mengatakan, pasien dinyatakan sembuh menyusul hasil swab ulang yang keluar akhir pekan lalu. Sekedar diketahui, pasien tersebut adalah salah satu tenaga kesehatan yang mengikuti rapid test massal untuk tenaga kesehatan pada 19 Mei 2020 lalu. Pasien tersebut adalah satu dari 23 tenaga kesehatan yang saat itu hasil rapidnya reaktif. Saat ini jumlah pasien positif di Banyuwangi sebanyak 10 orang, di mana 4 orang dinyatakan sembuh, 5 orang perawatan dan 1 orang meninggal. Sementara pasien dalam pengawasan atau PDP 38 orang, dan orang dalam pemantauan atau ODP sebanyak 862 orang. Demikian Buletin Jatim edisi hari ini bersama saya Ocha Kalista. Terima kasih dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.